Smart FM. Smart Career. Halo Smart Listener, kita ketemu lagi dalam perbincangan di Smart Inspiration, kanal Smart Career. Saya Uli Manalu dan kita akan ngobrol kali ini mengenai perjalanan karir dan juga perempuan. Narasumber kita kali ini seorang perempuan yang sudah memantapkan diri ada pada ranah pendidik dan juga pada ranah psikolog. Kita sapa dulu yuk, ada Mbak Tari Sanjoyo. Hai Mbak Tari. Hai Mbak Uli, apa kabar? Baik banget. Terima kasih loh sudah diizinkan. Sudah diizinkan untuk men-setting ruang praktek ya. Ini ruang praktek ya Mbak Tari, kita ada di sini loh. Listener. Biasanya kalau duduk di sini bawaannya mau curhat memang. Oh. Iya sih, Okay. Sebenarnya saya juga mau curhat, bukan mau wawancara. Oke. Terima kasih sekali lagi. Ya. Ruangannya sangat-sangat nyaman untuk kami bisa ngobrol bersama dengan Mbak Tari. Sebenarnya ketika diinfo sama tim nih ya, Mbak Uli nanti narasumbernya psikolog, saya deg-degan gitu. Oh, kenapa? Takut curhat jadinya, bukan wawancara ya. Tapi anyway, kita balik lagi ke topik kita hari ini kalau ngomongin soal karir dan juga perempuan nih, Smart Listener. Kalau saya pribadi, karena saya perempuan dan sudah menjalani karir ya, walaupun yang nggak nanjak-nanjak banget gitu ya, tapi kan masih ada teman-teman, masih ada teman-teman yang merasa perempuan zaman sekarang katanya karirnya udah oke-oke aja, tapi kok saya enggak ya. Nah kita tanya nih sama Mbak Tari, sebenarnya kalau ngomongin karir perempuan di dunia yang sekarang ini gitu ya, bagaimana sih memotretnya? Silakan. Oke. Sebetulnya sekarang kalau dilihat ya, banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin gitu ya. Dan itu nggak cuma sekedar dalam field atau bidang tertentu, tapi sebenarnya cukup merata. Walaupun tetap saja masih banyak asumsi-asumsi atau judgement terhadap bagaimana perempuan memimpin suatu tim atau memimpin suatu organisasi. Yang paling klise adalah kalau perempuan tuh emosional gitu. Ya kan, semuanya bukan data driven tapi heart driven gitu, emotion driven gitu kan. Kalau satu organisasi isinya perempuan semua pasti dibilang aduh ini estrogen semua nih, pasti impulsif, pasti banyak emosinya dan segala macam. Itu mungkin ada benernya sih gitu ya, ada benernya, tapi kalau saya melihatnya adalah bagaimana kemudian hal itu ya, bahwa kita biasa punya guts, punya feeling, punya emosi terhadap sesuatu dalam mengambil keputusan, itu tuh sebetulnya bisa dilihat sebagai suatu kelebihan, sebagai suatu kekuatan gitu ya. Kadang-kadang nggak semuanya bisa dilihat by data gitu ya. Kita mungkin seringkali merasakan juga kalau kita lagi dalam suatu situasi itu kita ada rasa kayaknya gini deh gitu misalnya, ya kan? Dan kadang-kadang itu benar gitu sebenarnya ya. Jadi itu perspektif aja. Apakah kita mau lihat ini sebagai sesuatu yang buruk atau tidak gitu sebenarnya. Dan bagaimana sebenarnya kekuatan kita yang biasanya memang heart driven ini nih bukan compatible atau melengkapi gitu ya. Melengkapi mungkin keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan data gitu. Karena memang perempuan pada dasarnya lebih banyak memainkan emosinya, memainkan perasaannya gitu. Tetapi perempuan-perempuan ini nih sebetulnya juga punya kemampuan yang mungkin bisa membantu laki-laki gitu ya dalam mengambil keputusan. Kita tuh biasanya multitaskingnya lebih, kemampuan untuk mengerjakan beberapa hal sekaligus tuh lebih tinggi gitu sebenarnya. Ya namanya juga ibu-ibu ya, sambil meeting, sambil mikirin nanti makan apa ya, sambil mikirin nanti anakku udah ini belum, segala macam sudah terbiasa dilakukan. That's the way our brain works. Itu agak berbeda memang sebenarnya. Sehingga memang dalam organisasi kalau ada orang yang bisa secara paralel mengerjakan beberapa assignment sekaligus, itu juga adalah suatu benefit buat organisasi sebetulnya. Sementara biasanya kalau laki-laki biasanya ya, saya nggak menyamaratakan semuanya, fokus pada satu task atau assignment tertentu. Very specific gitu. Lebih dalam, mungkin lebih deep, lebih penuh pertimbangan dan sebagainya dibandingkan sama misalnya perempuan yang lebih emosional, lebih kadang-kadang berubah-ubah juga gitu ya. Sehingga mungkin yang perlu dilihat adalah bagaimana dua karakter dalam berpikir itu bisa membuat suatu organisasi berkembang dengan sangat baik gitu. Karena cukup imbang gitu sebenarnya. Jadi seneng banget kalau ngelihat organisasi-organisasi yang timnya tuh imbang antara laki-laki dan perempuan. Itu pasti akan jauh lebih dinamis ya, dan jauh akan lebih lebih stabil juga gitu proses
perkembangannya, proses inovasinya. Gitu. Oke. Dan kondisi sekarang sudah bisa kita bilang antara perempuan dan laki-laki dalam meniti karir sudah balance lah mereka. Gitu. Betul. Tapi memang mungkin itu masih timpang kalau dibandingkan dengan bagaimana role perempuan ini dalam keluarga. Oh. Kalau di karir mungkin sudah bisa diterima, tetapi kemudian perempuan yang berkarir itu biasanya kemudian dibandingkan berkarirnya oke, tapi keluarganya berantakan gitu misalnya. Bener lah. Ya kan suka gitu kan sebenarnya kan atau sebaliknya gitu ya. Tapi intinya memang karena mungkin belum setara antara perkembangan peran perempuan dan laki-laki di tempat kerja dengan perempuan dan laki-laki di dalam menghadapi rumah tangga dan membesarkan anak. Udah banyak sekarang bapak rumah tangga yang proudly declare bahwa dia adalah bapak rumah tangga gitu kan sebenarnya. Tapi kan mungkin itu masih timpang gitu dibandingkan dengan bagaimana kiprah perempuan di dalam industri atau dunia kerja. Gitu. Oke. Ini memantik saya jadi ingat satu perbincangan saya bersama dengan teman-teman nih. Mungkin smart listener dan juga Anda yang menyaksikan perbincangan ini juga pernah mendengar ini. Mumpung teman kita yang narasumber saya ini psikolog, saya mau tanya sekalian. Mbak tadi ada yang bilang gini, perempuan-perempuan nggak sih mereka yang oke di karir, perempuan-perempuan yang oke di karir, rumah tangganya enggak gitu. Pernah dengar nggak Mbak? Aku sering. Bener ya? Sering. Tapi emang pada dasarnya ya, semua manusia tuh harus memilih ya. Prioritas kan nggak ada manusia super ya gitu. Mungkin kalau laki-laki jadinya kayaknya hebat karena percayalah pasti ada perempuan yang kemudian mengimbangi itu dengan menjalani mengurus rumah dan sebagainya gitu kan sebenarnya. Tapi kalau perempuan dia mau berkarir di bidangnya mungkin belum tentu pasangannya bersedia backup dia. Oke. Yap. Paham nggak Mbak? Paham. Ya kan? Itu tuh yang sekarang mungkin sekarang sudah mulai shifting paradigmanya. Ya, jadi kalau laki-lakinya punya karir bagus, itu tuh biasanya ya akan baik-baik saja karena yang di rumah perempuan juga akan menghandle the rest of it. Oke. Tapi kalau yang perempuan kerja, yang laki-laki belum tentu mau. Gitu. Atau dia punya karir sendiri. Sehingga mungkin pertanyaannya adalah support system semacam apa yang sudah dimiliki oleh perempuan itu sehingga tetap bisa berkarir, rumah tangga bagus, suaminya juga berkarir. Coba lihat, ada banyak nggak yang gitu? Pasti masih sedikit sih. Yes, betul sekali. Gitu, ya kan? Jadi itu sih sebenarnya memang situasi yang sempurna tidak selalu bisa kita miliki ya. Betul. Gitu. Oke, ya saya paham lah ya perempuan langsung ngangguk-ngangguk gitu kan ya. Tapi berarti kalau saya bilang, tadi kan pertanyaan saya di awal sebenarnya apa tantangan ketika perempuan berkarir? Tantangannya tidak hanya datang dari dunia karir itu sendiri, tetapi dari support sistemnya yang bisa membuat dia juga memiliki karir yang mantap. Dan dari diri sendiri. Oke. Based on my experience, yang paling susah adalah menghadapi rasa bersalah. Rasa bersalahku gitu terhadap aku oke nih di karir gitu ya, tapi aduh anakku gimana ya, aku juga nggak terlalu tahu nih anakku di sekolah gimana misalnya gitu. Atau terus gimana ya, aduh suamiku aku udah lama banget nih nggak dating sama suamiku misalnya gitu. Gitu ya, jadi kayak muncul rasa bersalah. Nah itu yang paling susah untuk dihadapi. Sehingga kalau di dunia kerja biasanya tuh dibilangnya gini, kalau perempuan soalnya susah fokus, ya gimana mau fokus? Ini rasa bersalahnya gede banget nih gitu kan misalnya. Belum nanti kalau di arisan, belum kalau dimarahin mertua, kamu sih sibuk terus, mateng deh gue langsung. Gitu kan, itu sih sebenarnya. Oke. Padahal kalau misalnya dalam situasi apapun si laki atau si perempuan yang sedang mengejar karir didukung dengan baik oleh pasangannya, semuanya akan baik-baik aja. Oke. Support system, rasa bersalah dari perempuan itu sendiri begitu ya. So, bagaimana kita bisa mengatasi itu, Mbak Tari? Apa yang perlu dilakukan langkah-langkah kecilnya kira-kira ketika kita sedang menghadapi udah berapa hari nggak nyapa si abang misalnya atau si adik, nggak nanya PR dia yang susah yang mana gara-gara lagi fokus sama itu nih pekerjaan di kantor gitu. Kalau saya ya mantranya adalah mencemaskan segala sesuatu pada waktunya. Jadi kalau saya lihat jaraknya masih ada sebulan, aku nggak usah cemasin sekarang. Aku lihat yang ada di depan mata dulu, gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah begitu kita ada rasa bersalah, itu adalah indikator bahwa ya saya harus berpaling sebentar dan tanya sama anak saya, "Are you okay? Kamu butuh bantuan aku nggak?" Gitu. Karena kalau ada indikator itu muncul, saya nggak mau rasa bersalah itu kemudian bertahan lama, karena itu akan mempengaruhi saya dalam pekerjaan gitu.
Jadi begitu indikator itu muncul, rasa bersalah itu muncul, saya berarti diingetin sama semesta bahwa saya harus beralih ke apapun yang membuat saya merasa cemas seperti itu. Dan yang ketiga adalah checkpoint, ngobrol sama orang-orang ini, anak, sama suami, sama pasangan, kita ngobrol checkpoint gitu. Dan pertanyaan yang paling paling jarang kita tanyakan pada orang-orang di sekitar kita itu adalah, are you okay? Or do you need my help? Gitu. Oke. Itu mantra dari Mbak Tari yang bisa saya izin pakai juga ya. Cemas lah pada waktunya. Betul. Ntar aja kalau masih seminggu ya kan. Kenapa sekarang dipikirin? Bener. Agak susah tuh Bu, cemaslah pada waktunya gitu. Jadi Iya kan? itu masih lama, yang ini duluan yang dikejar gitu. Kadang lompat lagi ke sana, lompat lagi ke sini gitu. Kayak ini Thor untuk hari ini aku tidak baca sampai tadi sampai 3 jam sebelumnya baru saya baca. Oke, this is my time to focus on this one gitu. Oh, oke. Dibutuhkan kesabaran juga ya ternyata ya Iya, untuk menghadapi gitu. kewaspasan Betul. itu. Betul. Kadang-kadang mau selesai semua dalam waktu yang bersamaan, kelar, Iya. aman dunia. Nggak bisa Bu, Nggak bisa. harus memilih ya. Karena kalau semuanya dipikirin jadinya overthinking, sementara semua yang ada di hadapan kita malah kita nggak bisa pikirin dengan benar karena kita tanpa kita sadari kita mikirin yang masih jauh. Oke. Dengan semua kondisi dan saya boleh bilang hal spesial di diri seorang perempuan yang kita miliki begitu ya. Apa yang mau Mbak Tari sampaikan untuk para perempuan yang sekarang sedang mau kita karirnya keluarganya juga oke. Mungkin kita perlu punya waktu untuk berpikir kayak sebetulnya apa sih yang jadi tujuan hidup kita gitu. Saat ini atau jangka menengah atau jangka panjang, dan stick to it untuk pada periode tertentu gitu. Sehingga kita jadi bisa memilih-milih mana yang mau kita fokuskan saat ini gitu ya. Dan pada akhirnya kita bukan laki-laki atau perempuan, semua manusia nih kalau dari sisi psikologi ya. Pada akhirnya itu kan apa sih yang dicari makna hidup gitu. Ya kan? Ujungnya itu mau laki-laki kayak mau perempuan kayak gitu ya. Jadi kalau ternyata kita belajar bahwa rasa bersalah kita tuh ke keluarga terus gitu. Mungkin karir ini bukan yang tepat. Karena kita pikirannya selalu ke keluarga. Maybe you have to drop this dan kita mikir dulu keluarga gitu. Ya, jadi itu kayak mendengarkan isi kepala, mendengarkan hati itu adalah sesuatu yang penting gitu. Supaya kita nggak cemas terus. Siap kalau begitu. Iya. Terima kasih untuk topik yang satu ini, Mbak Tari. Ini kayaknya khusus buat saya sebenarnya. Ya, Smart Career yang saat ini. Nanti kita balik lagi dengan perbincangan berikutnya, Smart Listener dan juga Anda yang sedang mendengarkan kami saat ini. Pastinya kalau punya keinginan untuk berkarir, sah-sah saja. Entah perempuan, entah laki-laki. Go with it. Tapi yang pasti banyak hal yang ada di depan harus dihadapi dan tadi udah banyak tipsnya. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.